wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah kefahaman padaku. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, pembelajaran kita hari ini PKN. Pembelajaran kita hari ini PKN. Bunyi Pancasila dan simbol Pancasila, pengamalan Pancasila. Siapa anak ibu yang udah dapat Pancasila pertama sampai kelima? Semuanya udah hafal? Bagus. Simbol Pancasila pertama sampai kelima siapa yang udah hafal? Hafal semuanya? Bagus. Kalau ada itu lagunya Pancasila itu Garuda apa? Garuda Pancasila adalah pendukungmu, Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Nah, hari ini kita belajar mengenai Pancasila dengan KD, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Indonesia. Apa lambang negara Indonesia? Pancasila. Apa lambangnya? Pancasila. Kalau lambangnya yang ikut tadi, Garuda apa Pancasila? burung Garuda Pancasila. Kalau dasar negara? Nah, kalau dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Lambang negara Indonesia Garuda. Di Indonesia ini memiliki bermacam ragam kebudayaan, suku, ras, tetapi di dalam burung Garuda itu terdapat Bhinneka Tunggal Ika. Apa bunyinya? Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang sudah dapat simbol Pancasila pertama dan bunyi Pancasila pertama sampai kelima? Nanti siapa yang mau ibu kasih hadiah? Siapa yang mau? Dah, kita. Sini baca di depan, mau baca.
Simbol pertama Pancasila adalah bintang. Simbol kedua Pancasila adalah rantai. Simbol ketiga Pancasila adalah pembenteng. Simbol keempat Pancasila adalah kepala banteng. Simbol kelima Pancasila adalah kayu dan kapas. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang salah? Nah, si Miftah sudah benar, dia mulai dari simbol Pancasila pertama dan simbol kedua. Berarti semuanya sudah tahu simbol Pancasila pertama sampai kelima? Sudah? Bunyi Pancasila pertama sampai kelima sudah paham? Karena Pancasila sering dibaca saat upacara bendera. Setiap hari apa kita upacara? Hari Senin. Bagus. Sekarang Ibu mau tahu, kita mau belajar tentang pengamalan sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama Pancasila apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbolnya? Bintang. Pengamalannya? Kalau sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia ada religius atau keagamaan. Apa pengamalan sila pertama itu dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dalam kehidupan di rumah kita? Apa pengamalannya contohnya? Mengaji, apa lagi? Mengaji, sholat, apa lagi? Berkata jujur kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua. Apa lagi? Bersedekah, masuk atau tidak? Termasuk. Kalau sila kedua apa bunyinya tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya? Simbolnya Rantai. Pengamalannya lagi keadilan, maksudin kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa kira-kira pengamalannya di rumah kita? Hah? Apa kira-kira pengamalannya? Membagi tugas di rumah bersama kakak atau saudara. Apa lagi? Kalau di sekolah kita ini, di dalam kelas kita inilah melaksanakan piket kelas secara bersama-sama. Kalau pekerjaan itu kita kerjakan secara bersama-sama. Kenapa? agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Sila ketiga lagi apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Apa simbolnya? Pohon beringin simbolnya. Persatuan Indonesia. Apa pengamalannya? Tetap satu, rukun, tidak membeda-bedakan tema. Apa lagi? Tidak bertengkar, tidak bermusuhan. Apa lagi? Misalnya Ibu cerita ini, ada teman si Miftah lah contohnya. Si Miftah dia beragama, contoh ini ya, misalkan si Miftah dia beragama Kristen lah dulu, si Aifa beragama Islam. Jadi si Aifa ini mau melaksanakan sholat
Bagaimana sikap si Miftah terhadap si Aifah? Menghormati dan menghargai si Haifah. Menghormati dan menghargai si Aifah karena persatuan itu harus saling harga, menghargai, hormat, menghormati, sayang, menyayangi. Ya, paham? Sila berapa lagi? Sila keempat. Sila keempat. Orang-orang yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbolnya? Kepala Banteng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan itu tahu? Permusyawaratan bagus. memilih ketua Contohnya memilih ketua kelas, apa lagi? bermusyawarah itu Bu, rapat. Rapat wali murid, rapat majelis guru, apa lagi? Kita sudah tahu dia 3 contohnya. Apa lagi contohnya? Oke, kalau di dalam rapat itu misalnya ibu mengusulkan pendapat ibu, si ibu berdebat dengan si Aifah. Misalnya kita berbincang tentang liburan, kita mau kemana liburan? Kata ibu kan, kalau ibu maunya ke Pantai Padang, karena ke Pantai Padang itu kita belum pernah ke sana, kata ibu. Ke Pantai Sasak saja Bu, kata si Aifah, karena kalau ke Pantai Sasak lebih dekat dan terjangkau, katanya. Nah, yang kalian pilih usulan dari ibu. Bagaimana sikap si Aifah? Menghormati ibu dan menjalankan keputusan musyawarah dengan lapang dada. Bagus. Karena dalam musyawarah itu pendapat kita itu tidak boleh kita memaksakan kehendak, tidak boleh, karena kita dalam forum musyawarah. Itulah pengamalan sila keempat. Sila kelima apa bunyinya? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lambang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan, adil semuanya, seluruh rakyat Indonesia, seluruh manusia yang hidup di Indonesia ini makhluk Allah, adil, harus dibuat adil. Misalnya, apa contohnya pengamalan itu? Ya, adil itu bagaimana? Keadilan sosial itu bagaimana? Tidak membeda-bedakan kasta atau tidak membeda-bedakan ini si A yang miskin, saya tidak mau berteman dengan dia. Ini si B orang kaya, saya mau berteman dengan dia. Misalkan di dalam sekolah ini, di dalam ruangan kelas inilah, si Miftah dia adalah anak saudara kaya. Si Aifah dia biasa-biasa saja. Si Sela dia anak yang tidak, ibunya tidak mampu, ayahnya misalnya sakit, dan ibu tidak mau menerangkan pun ibu, menjelaskan ibu, atau buku yang mau ibu pinjamkan, tidak ibu pinjamkan sama si Sela. Karena kalau sama si Miftah nanti ibu pinjamkan buku ini, ibu dia adalah anak orang kaya, nanti dibilangnya sama orang tuanya seperti ini katanya. Apakah itu boleh? Tidak. Boleh tidak ibu kerjakan seperti itu di sini? Tidak. Itulah yang dinamakan keadilan sosial. Kita itu sama semuanya, sama-sama. Di sini kalian murid ibu ada 6 orang anak kelas 2, sama semuanya. Satu tidak mengerti, yang satunya sudah mengerti. Pernah yang tidak mengerti itu tidak ibu tanya?
Sudah, jadinya Ibu jelaskan kembali. Ini seperti ini, dari sini jalannya seperti itu kan? Ya. Seperti itulah pengamalan Pancasila itu. Jadi pengamalan Pancasila itu supaya kita hidup rukun, apa lagi? Damai, tentram, nyaman. Tidak ada permusuhan, tidak ada perselisih pahaman, dan tidak ada bully membuli. Nah, sudah mengerti tentang Pancasila ini? Sekarang dulu berkelompok, karena kalian 6 orang, Ibu bagi dua-dua ya. Si Aipa sama si Ipa, si Mifta sama si Sasa, si Bella sama si Indah. Sekarang dulu berdua. Bangkunya aja yang diangkat. Sudah duduk berkelompok. Sekarang Ibu kasih tugasnya seperti ini. Ibu kasih nanti 1 lembar HPS dan 5 buah simbol Pancasila. Digaris dulu. Lihat garisnya? Lihat garisnya? Di garis ini. Nah, ada di sini dibagi menjadi 2 kolom. Yang pertama simbol Pancasila, yang kedua bunyi Pancasila. Kalian tempelkan di kertas ini simbol Pancasila dan diurutkan dari yang pertama sampai yang kelima. Misalnya simbol Pancasila pertama adalah bintang. Simbol sila pertama adalah bintang, dan di samping bintang ini ada bunyi Pancasila pertama. Mengerti? Paham? Sekarang juga. Ada bawa lem? Ada bawa lem? Ada baris-barisnya tidak? Sila seberapa ini? Sila berapa? Tulis di sini bunyi silanya. Nomornya. Kerja kamu ini lengkap lah, mana yang sila pertama, sila kedua lagi.
nih. Berbagi kerjanya itu tapi kita berkelompok. Apa itu? Nah, ini nanti buat lagi, ini buat dulu nomornya nomor 1, ini nomor 2. Nah, digaris dulu ininya. Ini udah nama kelompoknya udah. Garis. Garis ini. Nah, lalu dibuat lagi garisnya seperti ini. Pas dulu ini. Siapa yang menulis? Sila. Tulis di sini dulu. Tulis di sini simbol Pancasila. Udah kena lem. Tulis di sini simbol Pancasilanya. Di sini bunyi Pancasila. Nah, kerja kamu ambil ini yang mana simbol Pancasila pertama, kamu kasih lem di belakang. Yang mana simbol Pancasila pertama itu? Apa namanya itu? Ambil lagi sini, tidak ada yang pertama. Gak usah banyak-banyak lemnya, pasang kertasnya. Sila. Mana itu sila keberapa sila? Bunyi Pancasilanya apa? Tulis di sini. Ketuhanan yang Maha Esa, bagus. Tulis di sini. Jangan banyak-banyak lemnya, basah kertasnya itu. Selesai ini udah cepat robeknya dia. Suruh si Ipah ini kerjanya, kamu menulis si Ipah. Kalau berkelompok itu kerja berdua, jangan kerja satu-satu, nilainya untuk berdua. Sekali bahasa ulangi lah ya.
Cepat ya Robertnya kalau banyak-banyak biasanya karena nanti basah sebelum keluar itu. Segala sama. Oh lagi videonya. Udah siap? Siap. Hah? Udah siap semuanya? Ya semuanya. Udah siap. Belum lagi tunggu dulu. Satu saja masih bisa satu lagi. Iya. Cepat sedikit Iqbal. Pendek kali lidinya kita di kampung.
siapa? Berarti udah siap semuanya ya. Kelompok siapa yang mau? Tidak boleh ditukar-tukar lagi kalau udah presentasi ya. Nah, kelompok siapa yang mau pertama membacakan hasil diskusinya? Nah, kelompok satu. Satu orang memegang itu, satu orang membacakannya. akan membacakan diskusi yang telah kami. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Simbol pertama Pancasila. Mana simbol Pancasila pertama? Simbol pertama Pancasila adalah bintang. Simbol kedua Pancasila adalah rantai. Simbol ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Simbol keempat Pancasila adalah kepala patung. Simbol kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah sesuai urutannya dari sila pertama dan sampai sila kelima? Sudah, bagus. Kelompok 1 sudah sesuai dari urutannya sila pertama sampai sila kelima. Mulai dari simbol sampai bunyi Pancasila. Nah, sekarang coba dulu kelompok yang lain memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 tentang pengamalan Pancasila sesuai yang dijelaskan tadi. Apa contohnya? Silakan, kelompok berapa ya dulu yang mau bertanya? Ya, silakan Eka. Cepatlah, coba pertanyaannya. Pokoknya pengamalan sila Pancasila lah, tanyakan sama mereka. Apakah pengalaman Pancasila keempat? Si Aifa, seperti ini kita mau menanggapi. Sekarang kan kita belajar diskusi baru. Nanti kalau udah di kelas-kelas yang lebih tinggi, kelas 3, kelas 4, ya mahir itu diskusinya. Kalau menanggapi diskusi itu, saya mau menanggapi diskusi. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa pengamalan sila keempat Pancasila? Seperti itu memberikan pertanyaan. Coba dulu. Saya dari kelompok 2 Kan memberikan diskusi pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah pengalaman sila keempat? Nah, si AO kelompok 2 bertanya, apa contoh pengamalan sila keempat? Bermusyawarah, apa lagi? Contoh bermusyawarah itu apa? Yang bagaimana? Bermusyawarah rapat guru. Nah, bermusyawarah rapat guru, apa lagi? Memilih ketua kelas. Satu lagi, apa lagi? Kelompok 1 sudah menanggapi apa yang ditanyakan kelompok
Apa contoh pengamalan sila kedua? Dijawab oleh kelompok 1. Contoh pengamalan sila kedua, contohnya bermusyawarah memilih ketua kelas, rapat wali murid, rapat majelis guru. Apakah sudah sesuai dengan contoh pengamalan sila keempat sesuai yang dijelaskan tadi? Nah, sudah. Dan sekarang kelompok 1 silakan dulu. Dan dilanjutkan kelompok berapa lagi yang berani tampil? Nah, kelompok 2. Saya akan mendiskusikan hasil membacakan hasil diskusi kami. Simbol Pancasila yang pertama adalah bintang. Simbol Pancasila yang kedua adalah rantai. Simbol Pancasila yang ketiga adalah pohon beringin. Simbol sila yang keempat adalah kepala banteng. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila kedua persatuan Indonesia. Bunyi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok siapa yang mau bertanya? Miftah, apa Miftah mau pertanyaannya? Kami dari kelompok 1 akan Apa pertanyaannya? apa contoh pengalaman sebagai Pancasila? Bukan pengalaman, pengamalan. Sila Pancasila kelima, apa pengamalannya? Jelaskan tadi, boleh Ibu bilang tadi. Apa contoh pengamalannya? Dah, Ibu saja yang menjawab ya. Kelompok 2 tidak bisa menjawab pertanyaan dari sini, Pak. Kalau pengamalan sila Pancasila, silahkan duduk. Pengamalan sila Pancasila yang kelima itu apa bunyi sila Pancasila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk seluruh warga negara Indonesia. Apa contoh pengamalannya itu? Yang terlihat apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa itu pengamalannya? Contoh pengamalannya. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Apa yang Memarahi orang tua. tidak membeda-bedakan teman, tidak membuli teman, ataupun pokoknya ada misalnya. Tapi udah Ibu contohkan tadi, ini anak orang kaya, ini orang biasa saja, dan itu anak orang miskin. Apakah kita boleh membedakannya? Tidak. Karena di sekolah ini sama hak dan kewajibannya. Ada haknya, ada kewajibannya. Hak kalian di sini Ibu mengajarkan ilmu, memberikan ilmu, mentransferkan ilmu Ibu kepada kalian. Itu adalah hak kalian. Kalian berhak untuk diajari, dibimbing. Ya, kalau kewajiban kalian wajib menaati aturan seragam sekolah. Ini hari Senin. Hari Senin apa seragam kita? Merah putih. Wajib kalian menaatinya merah putih. Kalau hari Senin itu dilengkapi topi dan nasi. Kalau hari Rabu Kamis baju batik, rok hitam, jilbab
Jumat putih hitam, hari Sabtu pramuka. Nah, kalau jam olahraga wajib pakai baju olahraga. Ya, paham? Nah, kelompok terakhir lagi. Silahkan. Ya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Simbol Pancasila pertama adalah hitam. Yang kedua adalah rantai. Yang ketiga pendernya. Yang keempat kepala banteng. Yang kelima adalah kabinet kapas. Bunyi Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi Pancasila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi Pancasila ketiga persatuan Indonesia. Bunyi Pancasila yang keempat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, perkataan yang diberikan oleh Sudah sesuai urutan? Ada yang salah? Sila keberapa? Sila keempat dan kelima. Terbalik sila keempat dan kelima. Seharusnya sila keempat itu apa? Dan sila kelima itu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, perbaiki dulu. Nah, yang sudah siap, kumpulkan lembar RKPD-nya ke depan. Nah, perbaiki dulu, Bella. Baru dikumpulkan. Siap, Bella? Siap, kumpulkan, Bella. Ya, sekarang ada itu simbol Pancasila, ada 5 di papan tulis Ibu tempelkan. Siapa yang mau mengurutkan sila pertama sampai sila kelima? Nah, Syaifa duluan tadi. Syaifa mengurutkannya dari sila pertama sampai kelima dan tuliskan apa bunyinya. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama lambangnya adalah hitam, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya adalah pantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga ada simbol
Eh, Simbol sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Simbol sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Simbol sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah menyusun simbol Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ada yang salah? Tidak. Sila pertama adalah bintang, bunyinya persatuan Indonesia. Sila kedua rantai, apa bunyinya? Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga empat. Ibu anggap kalian sudah paham dan sudah mengerti tentang Pancasila, bunyi Pancasila, dan pengamalan Pancasila. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kembali dulu di bangku masing-masing. Kita cukupkan sampai di sini. Bereskan bukunya dan kita apa lagi? Istirahat dulu. Nah, teruskan kembali dulu ke tempatnya. Angkat bangkunya, jangan digeser ya.